Halo, assalamualaikum. Ini video tutorial SPT tahunan orang pribadi dengan profesi full time trader. Di mana di sini kita akan menggunakan formulir 1770 dan untuk tahun pajak 2022, ya, tahun pajak 2022 yang kita lakukan pelaporannya di tahun 2023 ini. Video singkat namun lengkap. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman. Sebelum kita masuk ke materi, tentunya kami ajak kembali Anda semua untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada makin banyak wajib pajak dan orang-orang di negara kita tercinta ini, sehingga pada akhirnya semua atau sebagian besar wajib pajak bisa lapor pajak sendiri dengan baik dan benar, serta hemat karena tutorial dari kami adalah gratis. Untuk siapa tutorial ini? Ini adalah untuk orang pribadi full time trader di Bursa Efek Indonesia, kemudian pelaporannya secara online dengan e-form. Nah, simak baik-baik, tahapan yang akan kita lakukan adalah seperti ini. Yang pertama, kita akan mengunduh laporan transaksi dari perusahaan sekuritas. Transaksi adalah selama tahun 2022 ini. Ini meliputi 3 jenis, yakni surat keterangan pajak penjualan saham, portofolio saham per 31 Desember 2022, serta laporan penerimaan dividen 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Kemudian berikutnya nomor 2 adalah kita akan perlu siapkan daftar harta dan daftar utang. Lalu tahap berikutnya adalah unduh SPT tahunannya di akun DJP online Anda serta isi SPT dan submit. Ada 4 langkah seperti ini bagi Anda yang akan lapor SPT tahunan tahun pajak 2022 ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa di sini contohnya adalah kita menggunakan sekuritas adalah Mandiri Sekuritas. Jadi tampilan-tampilan di sini nanti adalah tampilan dari Mandiri Sekuritas. Untuk sekuritas lain silahkan Anda untuk menyesuaikan sesuai sekuritas yang Anda gunakan. Nah, inilah contohnya. Kita akan masuk ke tahap pertama, unduh laporan transaksi dari sekuritas. Di Mandiri Sekuritas menunya seperti ini. Silahkan masuk ke mos.co.id di laptop atau PC ya, di PC atau laptop. Lalu silahkan Anda klik account, laporan transaksi, serta pilih tax report. Pilih tax report, lalu masukkan dan silahkan ini sudah tersedia semua di sini. SKKPS, keterangan pajak saham, laporan penjualan, portofolio, dan dividen. Ini empat-empatnya akan kita gunakan di sini. Pertama, kita akan mengunduh surat keterangan pajak penjualan saham. Di sini dinyatakan bahwa Mandiri Sekuritas telah memotong saham. Mohon maaf, saya ulangi bahwa Mandiri Sekuritas telah memotong pajak penghasilan atas saham. Seperti kita ketahui dan perlu kami tegaskan kembali di sini bahwa penjualan saham di bursa itu pajaknya final di 0,1%. Jadi tidak peduli Anda profit atau Anda loss dari jual beli suatu saham, maka Anda telah dipotong pajak penghasilan final 0,1%. Dan di sini contohnya adalah per 1 Januari sampai 31 Desember 2022 telah ada pajak dipotong sebesar Rp470.000 sekian. Berikutnya kita perlu unduh rekapitulasi transaksi. Ini nanti Anda bisa melihat berapa total penjualan saham Anda, ini di paling kanan ini, dan berapa PPh yang telah dipotong.
Sekali lagi, PPh-nya bersifat final 0,1%, jadi Anda tinggal menuangkan saja di SPT tahunan Anda. Dan ini ada portofolio. Portofolio ini sangat penting karena nanti ini harus masuk ke daftar harta Anda. Yang dilihat nanti adalah market value-nya ada berapa. Untuk kita masukkan ke daftar harta di SPT. Dan next ini adalah dividen. Anda harus mengunduh laporan dividen. Jadi selama setahun ini dilihat, selama 1 Januari sampai 30 Desember ini Anda dapat dividen berapa. Ini nanti Anda harus laporkan di penghasilan yang tidak kena pajak. Namun ingat, dividen ini tidak kena pajak hanya jika Anda melaporkan transaksi. Hanya jika Anda melaporkan laporan realisasi dividen. Sekali lagi, dividen ini nanti kita cantumkan di penghasilan bukan kena pajak dengan syarat Anda lapor realisasi dividen. Nah, langkah berikutnya adalah siapkan daftar harta dan utang. Di sini Anda harus list atau merinci apa harta-harta yang Anda miliki serta utang-utang yang Anda miliki. Untuk harta adalah kondisi nilai perolehan, yang dimasukkan nanti adalah nilai perolehannya. Namun khusus harta kas dan setara kas adalah nilai kas dan setara kas per 31 Desember 2022. Contoh, Anda beli rumah 500 juta di 2018, 500 juta ya. Harga sekarang 1 miliar. Maka yang Anda masukkan adalah tetap 500 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara kas ini contohnya adalah Anda punya tabungan 100 juta rupiah dan saat ini per akhir tabungan itu Anda diamkan saja dan saat ini per 31 Desember menjadi 101 juta rupiah, maka yang Anda masukkan adalah saldo terakhir atau 101 juta rupiah itu. Sedangkan untuk utang yang dimasukkan adalah sisa pokok utang per 31 Desember 2022. Contoh, 2018 Anda utang 100 juta. Nah, tahun 2022 ini pokok utang Anda tinggal 30 juta, maka yang Anda masukkan adalah 30 juta rupiah. Nah, berikutnya adalah unduh e-form SPT di akun DJP online. Unduh e-form SPT di akun DJP online. Telah kami bahas secara detail caranya dari awal, dari daftar akun DJP online sampai bisa mengunduh formnya. Oh, mohon maaf sebentar. Telah kami upload, telah kami produksi video cara unduh e-form SPT dari awal, dari daftar akun DJP online sampai dengan submit SPT di video ini. Silahkan klik di link di kanan atas Anda. Nih, silahkan klik di link kanan atas Anda. Ya, di sini ya, silakan. Dan berikutnya, Anda telah berhasil unduh SPT dan saatnya kita untuk isi SPT-nya. Nah, ini beberapa hal yang sangat penting. Silahkan perhatikan baik-baik. Isi SPT adalah dari belakang, dari lampiran 4, 3, 2, 1, induk, serta akhirnya submit. Nah, ketika Anda buka e-form pertama, tampilannya adalah seperti ini di 1774. Ini yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa silahkan masukkan harta saham Anda di sini di 1774. Silahkan masukkan harta saham Anda di sini di 1774. Tentunya juga harus Anda masukkan harta-harta Anda yang lain, misal rumah, mobil, tabungan, deposito,
elektronik, dan seterusnya. Contoh dari yang portofolio dari Mandiri Sekuritas tadi, di situ ada stock value-nya 19.188 dan market value-nya 17,5 juta. Artinya ini saya membeli di 19,1 juta, namun market value per akhir tahun adalah 17,5 juta. Nah, yang dimasukkan di sini adalah di 17,5 jutanya. Silakan taruh di sini. Kode hartanya adalah saham yang dibeli untuk dijual kembali, lalu nama hartanya ini silahkan, contohnya adalah tulis saja di portofolio saham tahun 2022, harga belinya di 17, harga harta per akhir tahunnya adalah di 17,5 juta, keterangan diisikan saja Anda menggunakan sekuritas apa. Jika Anda punya banyak RDN, silahkan isi satu persatu tiap RDN-nya. Ini adalah portofolio sahamnya. Nah, seperti kita ketahui di RDN itu ada cash ya, dana cash. Nanti silahkan masukkan, ini adalah 17,5 juta yang dalam bentuk saham dan yang berupa cash yang belum dibelanjakan ada di 80 juta rupiah. Silahkan masukkan di sini. Selain tentunya masukkan juga harta-harta Anda yang lain. Berikutnya, next, adalah kewajiban atau utang pada akhir tahun. Jika Anda punya utang, silakan masukkan di sini. Jika tidak, alhamdulillah. Dan isikan daftar anggota keluarga. Caranya klik tambah, isi selengkapnya. Dan next, kita akan dibawa ke 1773. Ini sangat penting. Ini adalah sangat penting untuk nature atau sifat usaha Anda sebagai trader di bursa efek. Nah, di 1773 ini kita akan memasukkan penjualan saham di bursa. Tulisannya adalah penjualan saham di bursa efek. Silahkan cek trade recapitulation. Silahkan cek trade recapitulation summary atau ringkasan rekapitulasi perdagangan Anda. Di sini akan didapatkan angka ini. Paling kanan bawah adalah selama 2022 akun ini ada transaksi di penjualan saham di 487 juta ya, 487 juta rupiah. Maka silahkan tuangkan di DPP-nya di sini 487093 dan angka pajak totalnya adalah 0,1%-nya tentu saja. Silahkan masukkan di sini 487. Ini adalah yang paling penting dari proses bisnis Anda sebagai pedagang saham di bursa efek. Dan berikutnya kita next, menuangkan dividen. Menuangkan dividen yang diterima. Di mana dituangkannya? Dituangkannya adalah di ini 1773, di scroll ke bawah, masukkan di sini penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak atau dividen 993.847. Gitu ya. Namun yang perlu dimasukkan di sini Anda harus ada syaratnya. Ada syaratnya adalah jika Anda ingin dividen Anda tidak dipotong pajak, maka Anda harus lapor realisasi investasi di sini ya. Loh Bang, bukannya dividen itu sudah dipotong pajak 10%. Nah, sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dividen ke orang pribadi tidak dipotong pajak oleh yang memberikan dividen dengan syarat diinvestasikan dan dilaporkan di DJP online. Bagaimana cara lapor realisasi investasi atas dividen? Inilah cara submit lapor realisasi investasi atas dividen. Silahkan klik di kanan atas video Anda. Gitu ya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa dividen sekarang tidak lagi dipotong pajak oleh bursa. Namun Anda harus melaporkannya di laporan realisasi investasi dividen. Bang, saya nggak mau laporan investasi dividen. Nggak apa-apa, sah-sah saja. Jika Anda tidak ingin melakukan investasi, jika dividen itu Anda tarik dan Anda nggak mau investasi lagi, maka cukup
melakukan pembayaran 10% atas dividennya. Ini 10% atas dividen ini Anda bayarkan ke kas negara. Dan berikutnya next, oke, itu sudah 3 hal penting sudah kita lewati ya, 3 hal penting sudah kita lewati, yaitu menuangkan harta ya, adalah menuangkan portofolio saham, hartanya dan RDN-nya, kemudian menuangkan pajak penghasilannya, pajak penghasilan atas penjualan saham, kemudian juga dividen telah kita tuangkan. Itu adalah 3 paling utama dari lapor SPT tahunan untuk trader. Selebihnya adalah umum, sama seperti jenis yang lain. Isi 1772 ini adalah jika Anda memiliki pemotongan dari pihak lain. Kemudian 1771 ini silakan di next. Ini adalah jika Anda melakukan pembukuan orang pribadi. Ini silakan di next untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Silahkan diisi di sini. Namun jika Anda full time trader tentunya dikosongi saja. Dan kemudian ini yang bagian C, jika Anda bekerja. Nah, ini cukup penting. Ini adalah jika Anda bekerja di suatu perusahaan atau di perusahaan swasta atau sebagai PNS, namanya silahkan Anda isikan penghasilannya di sini. Penghasilan brutonya Anda berapa dan netonya Anda berapa. Jika tidak tentunya kosongin. Dan di bawah ini adalah penghasilan dalam negeri lainnya yang tidak termasuk PPh yang telah dikenakan bersifat final. Jika Anda punya penghasilan lain, silahkan masukkan di penghasilan lainnya di sini nih. Misal Anda influencer Instagram, masuk ke sini. Dan seterusnya. Dan ini adalah halaman induknya, silahkan diisikan nama, NPWP, nomor telepon yang update ya, nomor telepon diisi yang update. Dan bisa terima telepon. Dan kita scroll ke bawah, klik tanggal, nama, oke, lalu klik next, unggah lampiran. Nah, lampirannya adalah laporan keuangan. Apa yang perlu kita lampirkan di sini? Ya, apa yang perlu kita lampirkan di sini? Ini Anda bisa, jika Anda full time trader, Anda bisa lampirkan yang itu tadi, surat keterangan pemotongan saham ini. Jika Anda full time trader, Anda bisa lampirkan ini, silakan aja ini dilampirkan. Ini juga dilampirkan PDF-nya, ini juga dilampirkan. Untuk data pendukung ke kantor pajak. Setelah itu, masukkan kode verifikasi yang masuk ke email Anda dan klik submit serta selesai. Jika Anda telah mendapatkan bukti penerimaan elektronik ini, artinya Anda sudah selesai melakukan kewajiban sebagai wajib pajak, yakni lapor SPT tahunan orang pribadi sebagai full time trader. Baik, itulah pemirsa cara lapor SPT tahunan untuk full time trader. Ya, silahkan jika ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Serta kunjungi berbagai kanal media sosial kami, YouTube, Telegram, Instagram, TikTok, dan website tentunya tipspajak.com. Silahkan konsultasi gratis di sana. Paling fast response adalah YouTube, kami akan bahas di setiap komentarnya. Berikutnya adalah di Telegram. Dan dilanjutkan oleh Instagram serta website. Sekian, salam sehat dan sukses dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Jangan lupa di-share ke rekan sejawat lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.